Rembang, kota yang berada di pantai utara Jawa ini, menyimpan kekayaan alam yang begitu melimpah. Rembang memiliki garis pantai sepanjang lebih dari 63 km. Seperti daerah pesisir lainnya, kehidupan nelayan lekat dengan masyarakat Rembang. Pada tahun 2012 saja, nelayan Rembang hampir mencapai 20.000 orang. Peningkatan perikanan pun tercatat nomor 1 sejak 5 tahun terakhir. Kehidupan pesisir pun sebagai penunjang hidup bagi sebagian masyarakat Rembang. Tak hanya garam dan perikanan, Laut Rembang juga kini menjadi destinasi wisata yang begitu apik. Memiliki pasir putih, berpadu dengan air laut yang biru dan jernih, wisata Laut Rembang tak kalah menarik dari wisata daerah lainnya. Tapi ironisnya, ada beberapa permasalahan laut di Rembang yang sampai saat ini belum juga usai. Sampah plastik. Sampah plastik mengancam ekosistem Laut Rembang. Banyak dijumpai kasus sampah plastik yang mencemari pantai, bahkan di dasar Laut Rembang. Tak hanya di Rembang, akhir-akhir ini ramai diperbincangkan soal sampah plastik yang mencemari laut di Indonesia. Plastik-plastik yang awalnya diciptakan untuk menggantikan kantong kertas yang dianggap merusak lingkungan, kini karena kepraktisan plastik justru menjadi sulit lepas dari masyarakat. Dari mulai kantong plastik, sedotan plastik, gelas plastik, dan benda-benda lainnya yang berbahan plastik. Ya, plastik mendominasi sampah yang berasal dari masyarakat Indonesia. Menurut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang, jumlah sampah di Rembang saja mencapai 86.000 ton per tahunnya. Data tersebut diambil dari jumlah masyarakat Kota Rembang dikalikan dengan jumlah sampah yang dihasilkan per harinya selama 1 tahun. Ditambah lagi pemukiman penduduk di daerah pesisir Rembang yang berdekatan dengan laut. Seringkali masyarakat membuang langsung sampahnya ke laut ataupun ke pantai. Ini merupakan ancaman serius bagi ekosistem di Laut Rembang dan dampaknya akan dirasakan oleh manusia itu sendiri. Plastik yang dianggap dapat menyimpan makanan dengan baik, kini telah menyelinap masuk ke tubuh kita. Nah, justru yang paling membahayakan itu ya sampah laut yang memiliki ukuran sangat mikro gitu atau mikroplastik. Mikroplastik itu tuh gampang termakan oleh ikan-ikan atau jenis kepiting-kepiting. Nah, dari situ kalau ikan-ikan dan kepiting-kepiting yang kita makan itu ternyata mengandung mikroplastik, justru akan membahayakan bagi kesehatan kita sendiri. Jadi kalaupun hanya berdampak pada ikan-ikan, misalkan kan nanti kan di laut kan hanya mungkin pada biota-biota laut, mungkin nggak banyak manusia gitu yang mungkin ada di laut ya, tapi itu kan bakalan ngaruh juga ke kita karena kita kan mengkonsumsi ikan-ikan tersebut tuh. Saat ini, hal yang dapat kita lakukan untuk menjinakkan bom waktu berupa plastik atau setidaknya memperlambat adalah dengan menggunakan plastik secara bijak, tidak menggunakan plastik sekali pakai, dan tidak membuang sampah plastik ke alam. Kita kan nggak bisa ya kayak nyalahin 100% ke masyarakat gitu. Kayak langsung kita bilang, oh masyarakat ini nggak boleh langsung pakai plastik atau gimana. Karena kita nggak mungkin bisa langsung stop dari kebiasaan orang itu yang biasa pakai plastik gitu. Nggak mungkin tiba-tiba stop, harus kita mulai dari kebiasaan gitu. Soalnya ya kalau aku lihat sekarang udah makin parah aja sih. Apalagi sekarang kan ada riset kayak 2050 kalau nggak salah aku lihat kemarin ada film gitu. 2050 katanya di lautan itu bakal lebih banyak sampah daripada ikan. Kan itu udah sesuatu yang kritis buat kita kan. Istilahnya kayak kita manusia kayak membahayakan diri kita sendiri. Soalnya kan kita makan dari ikan juga kan. Kayak kita mencemari laut, terus nanti di laut ikannya makan plastik misalnya. Terus kita tangkap, kita makan. Kan jadinya membahayakan diri kita sendiri gitu. Jadi kalau menurut aku sekarang lebih ke kayak meminimalisir sih. Kayak penggunaan plastik misalnya. Kalau sekarang kita kan hidup di zaman sekarang kan kayaknya mustahil ya kita nggak
pakai plastik sama sekali. Kayak kita ke Indomaret aja beli sesuatu pasti dapat plastik gitu. Kita kan nggak bisa ya kayak nyalahin 100% ke masyarakat gitu. Kayak langsung kita bilang, oh masyarakat ini nggak boleh langsung pakai plastik atau gimana. Karena kita nggak mungkin bisa langsung stop dari kebiasaan orang itu yang biasa pakai plastik gitu. Nggak mungkin tiba-tiba stop, harus kita mulai dari kebiasaan gitu. Lebih baik kita koreksi diri sendiri dulu sih, baru kita buat contoh ke orang lain gitu. Permasalahan sampah tak hanya menjadi permasalahan laut, akan tetapi kehadiran sampah pun menjadi suatu permasalahan yang ada di hutan mangrove. Mangrove atau yang sering kita sebut dengan pohon bakau ini merupakan tanaman yang hidup di atas substrat atau lumpur dari campuran air laut dan air tawar. Karakteristik mangrove yang memiliki sistem perakaran yang kuat dan kokoh cocok ditanam di daerah pesisir yang memiliki tingkat abrasi yang cukup tinggi, seperti Rembang. Di Rembang sendiri, terdapat konservasi hutan mangrove yang cukup luas. Namun, sangat disayangkan, hanya beberapa wilayah saja yang memiliki hutan mangrove. Mengingat Rembang memiliki garis pantai yang cukup panjang, akibatnya kasus abrasi pun meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data, kasus abrasi yang cukup parah terjadi di tahun 2019 karena daratan wilayah Rembang terkikis hingga sejauh 1,5 meter. Di tahun 2019 yang menyebutkan fenomena abrasi yang terjadi pada 30 Agustus 2009 di Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, itu sempat mengikis pantai sejauh 15 meter dengan panjang 1,5 km. Nah, ini kan bisa terbayang kerugian kita mungkin dari infrastruktur, dari lahan yang hilang karena abrasi ini. Jadi sebenarnya dari sudut pandang inilah menurut saya penting sekali ekosistem pesisir ini perlu dijaga dengan baik. Menurut beberapa penelitian, selain dari kurangnya hutan mangrove, terjadinya abrasi juga diakibatkan dari tata kelola wilayah pesisir Rembang yang kurang tepat. Dari rencana tata ruang dan wilayah di sepadan Pantai Rembang, itu alokasinya paling besar untuk industri. Ada sekitar 267.000 hektar untuk industri, kemudian 117 hektar untuk pemukiman, dan untuk sepadan pantai 247 hektar. Dan untuk hutannya baru 3.094 hektar. Mungkin nanti Pak Budi bisa memberikan masukannya apakah ini akurat atau tidak. Nah, yang dalam kenyataannya memang tidak mudah sekali untuk melaksanakan RT RW ini. Dari semua pemerintah provinsi yang sudah saya ajak ngobrol melalui pekerjaan saya, mereka semua sangat kesulitan untuk menjalankan tata guna lahan sesuai dengan RT RW yang ada begitu, karena tantangannya banyak sekali. Jadi dalam kenyataannya kesesuaian RT RW ini untuk pemukiman cuma 45.000 yang sesuai, sisanya kurang sesuai. Sedangkan untuk industri ini yang kontribusi paling besar sekali, yang tidak sesuai ada sekitar 100.000 hektar sendiri begitu. Untuk sepadan pantai hampir semuanya tidak sesuai dengan RT RW. Sedangkan untuk hutan baru 3.000 yang dialokasikan. Nah, bisa terlihat di sini untuk hutan sebenarnya kita masih minim sekali ya di sepanjang pantai ya, karena kebanyakan memang perkampungan ada di situ, terus kemudian industri-industri tambak ada di situ. Jadi memang tidak mudah untuk mengikuti permintaan. Kalau dari KLHK kan kemarin Omnibus Law-nya kan sebelumnya 30% itu untuk alokasi lahan untuk hutan, tapi dalam kenyataannya mungkin tidak bisa seperti itu. Yang berikutnya dari analisa citra satelit, ini perbandingan antara yang ada di RT RW dengan kondisi existing begitu. Jadi mungkin ini juga kalau kita update gitu kan, sebenarnya banyak yang masih data yang masih perlu diperbaharui begitu. Jadi kalau dari dokumen RT RW di wilayah sepadan pantai Kecamatan Kragan dan Sarang, sebagian wilayah kecamatannya seharusnya untuk
kawasan sepadan pantai, tapi kondisi existingnya untuk digunakan sebagai kawasan pemukiman dan pertanian. Sedangkan untuk RT RW Kecamatan Sluke seharusnya digunakan untuk kawasan industri, tapi kondisi existing digunakan sebagai kawasan pemukiman dan pertanian lagi. Untuk dokumen RT RW di wilayah Rembang ini seharusnya sebagai kawasan pemukiman, tapi dalam kenyataannya untuk kawasan tambak. Kemudian di Kecamatan Lasem digunakan sebagai kawasan hutan, tapi kondisi existing digunakan sebagai lahan pertanian. Nah, untuk seperti yang tadi saya sebutkan bahwa memang rancangan kebijakan yang ada ini memang tidak mudah sekali untuk dilaksanakan karena dalam kenyataannya memerlukan banyak sekali dukungan, anggaran dan nanti di belakang saya sebutkan lagi tantangan-tantangannya. Selain fungsi mangrove sebagai penahan abrasi bagi daratan pesisir, mangrove juga memiliki fungsi dan manfaat lain bagi wilayah pesisir, bahkan dunia. Mangrove itu bukanlah tumbuhan yang sama dengan kayu-kayu lainnya yang biasanya itu dipakai sebagai kayu bakar atau yang lain. Ini juga sering menjadi pemikiran para masyarakat kalau kayu mangrove itu sama dengan kayu lainnya gitu, kayu-kayu pohon gambut yang lainnya yang biasanya di pesisir pantai itu tuh kayu mangrove tuh dijadikan buat di bahan-bahan bakar atau juga ya sekedar merusak gitu, dibakar dan lain-lain, yang padahal kalau kita ulik lagi peranannya tuh beda dengan hutan-hutan gambut yang lainnya gitu. Karena apa ya? Karena dia menyerapnya itu 3 kali sampai permanen si kayu-kayunya itu untuk menyerap karbon dioksida. Jadi menurut aku mangrove itu tuh bukan seperti tanaman biasa yang bisa kita eksploitasi. Banyak orang yang bilang, oh iya mangrove itu punya manfaat juga bagi manusia, salah satunya bisa buat kayu bakar. Itu kan berarti kan kalau misal pemikirannya kayak gitu, otomatis bakal terus-terusan mangrove itu dieksploitasi. Yang seharusnya kalau kayu bakar sendiri itu tuh bisa juga dengan kayu lainnya, nggak harus kayu mangrove kayak gitu sih. Perlu dibedakan antara mangrove dengan tumbuh-tumbuhan lainnya untuk peranannya sendiri bagi masa depan gitu sih. Namun beberapa tahun ini, hutan mangrove di Indonesia mengalami ancaman yang cukup besar. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial, tingkat kerusakan hutan mangrove saat ini sebesar 5,9 juta hektar atau sekitar 68,8%, di mana yang terjadi di kawasan hutan mencapai 1,7 juta hektar atau sekitar 44,73%, di mana sebagian besar kerusakan terjadi akibat dari aktivitas manusia, seperti alih fungsi hutan mangrove, perburuan kayu mangrove secara ilegal, dan pengelolaan hutan mangrove yang kurang tepat. Hal ini perlu aksi nyata dari kita sebagai pemuda dan masyarakat, agar menyadari pentingnya hutan mangrove bagi keberlangsungan ekosistem laut dan keseimbangan bumi. Sebagai pencegah adanya bencana, seperti kayak misalnya abrasi juga kan ada di Sulawesi, di pulau-pulau Sulawesi itu tuh ini ya terkenal dengan abrasi yang terus menerus karena ombaknya juga besar gitu yang terus menggerus pesisir pantai. Dan dari situ mereka itu warga-warga di Sulawesi itu tuh sering mengadakan budaya pindah rumah gitu, pindah rumah dengan bareng-bareng kan. Itu tuh artinya untuk mencegah adanya abrasi. Justru kalau kita menanam mangrove juga adalah hal yang sama yang bisa dilakukan para warga tersebut untuk mengurangi dampak adanya abrasi. Kalau mungkin tadi pindah rumah adalah sebuah kegiatan karena adanya abrasi, mereka juga harus tahu gitu kalau misalnya ada kegiatan lagi yang bisa mencegah adanya abrasi, yaitu penanaman mangrove bersama-sama. Yaitu balik lagi kalau peranan kemanusiaannya juga penting gitu. Untuk apa ya? Untuk manusia sendiri. Kalau misalnya kita sama mangrove itu sama-sama saling menjaga satu sama lain. Jadi peranan juga penting gitu bagi kehidupan manusia atau sesama manusia itu sendiri. Ya, salah satunya yang misalnya kita menghirup oksigen juga kan bisa juga dari fotosintesis mangrove yang tadinya karbon dioksidinya itu diserap gitu sama si mangrove-nya. Hal-hal kecil seperti itulah yang dibutuhkan untuk mempertahankan emas hijau ini agar tetap ada dan bermanfaat bagi dunia. Alam tak meminta apapun dari kita, meski alam menyediakan apa yang kita butuhkan.
sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk melestarikan alam dan memulihkannya. Akankah alam yang telah Tuhan titipkan kepada manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini kemudian menjadi sumber dari segala bencana untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi ini karena kelalaian dari manusia itu sendiri? Alam merupakan rahmat Tuhan yang harus dijaga keberadaannya. Jika rusak alamnya, maka rusak pula kehidupan manusianya. Mari tingkatkan kesadaran kita sebagai manusia untuk menjaga kelestarian alam dari hal-hal yang kecil. Pulihkan alam, pulihkan kemanusiaan.